pada malam hari ini adalah buah karya dari seorang penulis, sastrawan Seno Mugira Ajidarma, ditulis di tahun 1991 dengan judul Sepotong Senja Untuk Pacarku. Alina tercinta, bersama surat ini kukirimkan padamu sepotong senja. Dengan aku, debur ombak, matahari terbenam, dan cahaya keemasan. Apakah kamu menerimanya dalam keadaan lengkap? Seperti senja di setiap pantai, tentu ada juga gunung, pasir yang basah, siluet batu karang, dan barangkali juga perahu lewat di kejauhan. Maaf Alina, aku tidak sempat menelitinya satu persatu. Mestinya ada juga batu yang berwarna-warni, biar cahaya cemerlang yang berkerentak pada buih, yang bagikan mimpi yang selalu saja membuat aku mengangankan segala hal yang paling mungkin kulakukan bersamamu. Meski aku tahu semua itu akan tetap tinggal sebagai kemungkinan yang entah kapan menjadi kenyataan. Kukirimkan sepotong senja ini untukmu, Alina, dalam amplop yang tertutup rapat dari jauh, karena aku ingin memberikan sesuatu yang lebih dari sekedar kata-kata. Sudah terlalu banyak kata di dunia ini, Alina, dan kata-kata ternyata tidak berubah apa-apa. Aku tidak akan mengatakan kata-kata yang sudah terhitung, tak terhitung jumlahnya dalam sejarah kebudayaan manusia, Alina. Untuk apa? Kata-kata tidak ada gunanya dan selalu sia-sia. Lagi pula, siapakah yang masih sudi mendengarnya? Di dunia ini semua orang sibuk berkata-kata tanpa pernah mendengar kata-kata orang lain. Mereka berkata-kata tanpa peduli apakah ada orang lain yang mendengarnya. Bahkan mereka tidak peduli dengan kata-katanya sendiri. Sebuah dunia yang sudah berkelebihan kata-kata tanpa makna. Kata-kata sudah luber dan tidak dibutuhkan lagi. Setiap kata bisa diganti artinya, dan setiap arti bisa diubah maknanya. Itulah dunia kita, Alina. Kukirimkan sepotong senja untukmu, bukan kata-kata cinta. Kukirimkan padamu sepotong senja yang teduh dengan langit merah-merah yang nyata dan betul-betul ada dalam keadaan yang sama seperti ketika aku mengambilnya saat matahari hampir tenggelam ke balik cakrawala. Alina yang manis, Alina yang sendu, akan kuceritakan padamu bagaimana aku mendapatkan senja itu untukmu. Sore itu aku duduk seorang diri di tepi pantai, memandang dunia yang terdiri dari waktu, memandang bagaimana ruang dan waktu bersekutu, menjelmakan alam itu untuk mataku. Di tepi pantai, di tepi bumi, semesta adalah satuan warna keemasan. Dan lautan adalah cairan logam meski buih pada debur ombak yang mengempas itu tetap saja putih, seperti kapas dan langit. Langit tetap saja ungu dan angin tetap saja lembab dan basah, dan pasir tetap saja hangat ketika kususukkan kakiku ke dalamnya. Kemudian tiba-tiba senja dan cahaya gemetar. Keindahan berkutat melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untuk pikirku.
terserat pada 4 sisi lantas dimasukkan ke dalam saku. Dengan begitu keindahan itu bisa abadi dan aku bisa memberikannya padamu. Setelah itu aku berjalan pulang dengan perasaan senang tentunya. Aku tahu kamu akan menyukainya, dan aku tahu itulah senja yang selalu kamu bayangkan untuk kita. Aku tahu kamu selalu membayangkan hari libur yang panjang, perjalanan yang jauh, dan barangkali sepasang musim malas pada sepotong senja di sebuah pantai, di mana kita akan bercakap-cakap sembari memandang langit, sambil berangan-angan, sambil bertanya-tanya, apakah semua ini memang benar-benar terjadi? Kini senja itu bisa membawa kemana-mana. Ketika aku meninggalkan pantai itu, melihat orang-orang datang berbondong-bondong. Ternyata mereka menjadi lupa karena senja telah hilang. Kulihat cakrawala itu berlubang sebesar kantung pos. Aluna sayang, semua itu sudah terjadi dan kejadiannya akan tetap seperti itu. Aku telah sampai di mobil ketika di antara kerumunan itu melihat seorang menuju-nuju ke arahku. Dia yang mengambil senja itu. Saya lihat, dia yang mengambil senja itu. Kulihat orang-orang itu menolak arahku. Melihat kelihatan itu, aku segera masuk mobil dan tancap gas. Catat nomornya, catat nomornya. Aku melejit ke jalan raya untuk kebut mobilku tanpa perasaan panik. Aku sudah berniat memberikan senja itu untukku, dan hanya untukku saja, Alina. Tak seorang pun boleh mengambilnya dariku. Cahaya senja yang keemasan itu berbinar-binar dalam saku. Aku merasa cemas karena meskipun kaca mobilku gelap, tapi cahaya senja tentu cukup terang dilihat dari luar. Dan ternyata cahaya senja itu memang menembus segenap celah dalam mobilku, sehingga mobilku itu meluncur dengan nyala cemerlang ke aspal maupun ke angkasa. Dari radio aku setel, aku tahu berita tentang hilangnya senja telah tersebar kemana-mana. Dari televisi, dalam mobil, bahkan kulihat motorku sudah terpapar. Aduh, baru hilang satu senja saja sudah paniknya seperti itu. Apa tidak bisa menunggu sampai besok? Bagaimana kalau setiap orang mengambil senja untuk pacarnya masing-masing? Barangkali memang sudah waktunya dibuat senja tiruan yang bisa dijual di toko-toko, dikemas dalam kantong plastik, dijual di kaki lima. Sudah waktunya senja diproduksi besar-besaran supaya bisa dijual anak-anak pedagang asongan di perempatan jalan. Senja 1003. Di jalan tol, mobilku maju masuk kota. Aku harus hati-hati karena semua orang mencariku. Sirene mobil polisi meraung di mana-mana. Cahaya kota yang tetap gemilang tanpa senja membuat cahaya keemasan dari dalam mobilku tidak terlalu terang. Lagi pula, di kota tidak semua orang peduli apakah senja itu hilang atau tidak. Di kota kehidupan berjalan tanpa waktu. Tidak peduli pagi, siang, sore, atau malam. Jadi tidak pernah penting senja itu ada atau hilang. Senja cuma penting untuk turis yang suka memotret matahari. Iya, memotret matahari terbenam. Boleh jadi hanya demi alasan itulah senja yang kubawa ini dicari polisi. Sirene polisi mendekat dari belakang. Dengan penguras suara, polisi itu memberi peringatan. Pengemudi mobil Porsche abu-abu metalik nomor SG 19658A harap berhenti. Ini polisi, Anda ditahan karena dituduh telah membawa senja. Meskipun tak ada peraturan yang melarangnya, tapi berdasarkan. Aku tidak sudi berkarya lebih lama lagi.
Jadi kulibas dia sampai terpental keluar pagar itu di jalan. Ku tancap gas dan pilih-pilih dengan lincah di jalanan. Dalam waktu singkat, kota sudah penuh raungan sinyal polisi. Terjadi kejar-kejaran. Iya, kejar-kejaran yang seru. Tapi aku lebih tahu seluruh kota. Jalanan yang cahaya bermain warna, gang-gang gelap yang tak pernah tercatat dalam buku alamat. Orang-orang rahasia yang hanya dibutuhkan bagi orang-orang bawah tanah. Kamu tahu Amina, satu mobil terlempar di jalan raya. Satu mobil lain tersesat di sebuah kampung dan satu mobil lagi terguling-guling menabrak truk dan meledak lantas terbakar. Masih ada 2 polisi bersepeda motor mengejarku. Ini soal kecil. Mereka tak pernah bisa mendahuluiku. Dan setelah kejar-kejaran beberapa lama, mereka akan bisa bensin. Dan kendaraannya cuma bisa maki-maki. Lalu kulihat saja dalam saku bajuku di situ. Angin berdesir. Langit semburat ungu. Debur ombak mengepas ke pantai. Dan hanya pada mulah saja ini kuserahkan kamu. Tapi Amina, polisi ternyata tidak sekonyol yang kusangka. Di segenap sudut kota mereka telah siap siaga. Bahkan aku tak bisa membeli makanan untuk mengisi perutku. Bahkan di langit tanpa senja, helikopter mereka menyorot-nyorot lampu ke setiap celah gedung bertingkat. Aku tersulut dan akhirnya nyaris tertampar. Kalau saja tidak ada gorong-gorong yang terbuka. Mobilku sudah kutinggal ketika memasuki daerah umum itu. Aku berlari di antara gudang, rumah tua, tiang serta petang. Terjatuh di atas sampah, merayapi tangga-tangga reot, sampai seorang gelandangan menuntunku ke suatu tempat yang tak akan pernah lupakan dalam hidupku. Masuklah, katanya tenang. Di situ kamu aman. Ia menuju gorong-gorong yang terbuka itu. Ada tikus keluar dari sana. Baunya becek dan asing. Ku tengok ke bawah. Kulihat kelelawar bergantungan. Aku ragu-ragu, namun mendengar deru helikopter dengan lampu sorot-sorot yang mencari-cari itu melenyapkan keraguanku. Masuklah, kamu tidak punya pilihan lain. Dan gelandangan itu mendorongku. Aku terjerembab jatuh. Bau busuknya bukan main. Gorong-gorong itu segera tertutup dan kudengar gelandangan itu merebahkan diri di atasnya. Lampu sorot helikopter menembus celah gorong-gorong, tapi tak cukup untuk melihatku. Kuraba senja dalam kantongku. Cahaya yang merah kemas-kemasan membuat aku bisa melihat dalam kegelapan. Aku melangkah dalam gorong-gorong yang rupanya cukup tinggi. Kusibakkan kelelawar bergantungan yang entah mati entah hidup itu. Kulihat cahaya putih di ujung gorong-gorong. Air busuk mengalir setinggi lutut, namun makin dalam, makin surut. Di tempat yang kering kulihat anak-anak gelandangan duduk maupun tidur-tidur. Mereka berserakan, memeluk rebana dengan mata yang tidak memancarkan kebahagiaan. Aku berjalan terus. Aku berjalan, melangkahi mereka dan coba bertahan. Betapapun ini lebih baik daripada aku menyerahkan senja. Di ujung gorong-gorong, di tempat cahaya putih itu, ada tangga menurun ke bawah. Ku ikuti tangga itu. Cahaya semakin terang dan semakin benderang. Astaga, kamu boleh tidak percaya, Alina, tapi kamu akan terus membacanya. Tangga itu menuju ke sebuah gua, dan tahukah kamu, ketika aku keluar dari gua itu, aku ada di mana? Kamu tahu? Di tempat yang persis sama dengan tempat di mana aku mengambil senja itu untukmu, Alina. Sebuah pantai dengan senja yang bagus, ombak, angin, dan kepak burung tak lupa cahaya keemasan dan bias ungu pada
matahari dan dasar lautan yang bening, dan lidah ombak yang mendesis-desis. Tak ada cottage, tak ada barbecue, tak ada marina. Semua itu memang tidak perlu. Senja yang bergetar melawan takdir membiaskan cahaya tak masuk ke tepi semesta. Aku sering malu sendiri melihat semua itu, Alina. Apakah semua itu mungkin diterjemahkan dalam bahasa? Sambil duduk di tepi pantai, aku berpikir-pikir, untuk apakah semua ini kalau tidak ada yang menyaksikannya? Setelah berjalan ke sana kemari, aku tahu kalau dunia dalam gorong-gorong ini kosong melongo. Tak ada manusia, tak ada tikus, hanya burung yang berkepak, tapi ia sepertinya bukan burung yang bertelur dan membuat sarang. Ia hanya burung yang dihadirkan sebagai ilustrasi saja. Ia hanya berkepak terus di sana. Aku tak habis pikir, alam seperti ini dibuat untuk apa? Untuk apa? Senja yang bisa membuat seseorang kepingin jatuh cinta itu jika tak ada seekor dinosaurus pun menikmatinya. Sementara orang-orang di atas sana meributkan kehilangan senja. Jadi begitulah Alina. Ku ambil juga senja itu, ku kerat dengan pisau suis yang selalu ku bawa pada tempat sisinya, sehingga pada cakrawala ini terbentuk lubang sebesar kartu pos lain. Dengan dua senja di saku kiri dan di saku kananku, aku melangkah pulang. Bumi berhenti beredar di belakangku, menjadi gelap yang basah dan bajir. Aku mendaki tangga kembali menuju gorong-gorong bumiku yang terkasih. Sampai di atas, setelah melewati kelelawar berkelintungan, anak-anak gelandangan kelaparan, dan aku lihat polisi-polisi helikopter sudah pergi. Gelandangan yang menolongku sedang tiduran di bawah tiang listrik sambil meniup saksofon. Aku berjalan mencari mobilku, masih terparkir dengan baik di supermarket. Nampaknya baru saja dicuci. Sambil mengemis, segera aku keluarkan mobil dan kebut menuju ke pantai. Dengan dua senja di saku kiri dan kanan, lengkap dengan matahari, laut, pantai, dan cahaya keemasannya masing-masing. Mobilku bagai memancarkan cahaya ilahi. Sepanjang jalan layang, sepanjang jalan tol, ku tancap gas dengan kecepatan penuh. Alina, kasih pacarku, kamu pasti sudah tahu apa yang akan terjadi kemudian. Ku pasang senja yang tadi dari gorong-gorong, yang lubangnya sama sebesar kartu pos itu, dan ternyata pas. Lantas kukirimkan senja yang asli ini untukmu lewat pos. Aku ingin kamu mendapatkan apa yang kulihat pertama kali, senja dalam arti yang sebenarnya, bukan semacam senja yang ada di gorong-gorong. Kini gorong-gorong itu betul-betul menjadi gelap, Alina. Pada masa yang akan datang, orang-orang tua akan bercerita pada cucunya tentang kenapa gorong-gorong menjadi gelap. Mereka akan berkisah bahwa sebenarnya ada alam lain di bawah gorong-gorong, dengan matahari dan rembulannya sendiri. Namun semua itu tiada lagi karena seseorang telah mengambil senja untuk menggantikan senja lain di atas bumi. Orang-orang tua itu juga akan bercerita bahwa senja di atas bumi yang asli telah dipotong dan diberikan oleh seseorang kepada pacarnya. Alina yang manis,
paling manis dan akan selalu manis. Terimalah sepotong senja itu hanya untukmu dari seseorang yang ingin membahagiakanmu. Awas, hati-hati dengan lautan dan matahari itu. Salah-salah cahayanya membakar langit dan kalau tumpah, airnya bisa membanjiri permukaan. Dengan ini, kukirimkan pula kerinduanku padamu dengan cium, peluk, dan bisikan terhangat dari sebuah tempat yang paling sunyi di dunia. Seno Gumira Aji-Dharma, Karangbolong, Jakarta 1991. Terima kasih. Salam budaya.